Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, pada pagi hari ini ya hari Jumat ya tanggal 20 Desember tahun 2024. Kembali saya menceritakan tentang pengalaman yang kemarin yaitu tanggal 19 Desember 2024. Ya biasalah, saya lihat di dalam konten-konten kan kadang-kadang ibu-ibu itu bikin konten bagus ya. Cuman cerita tentang cuci piring, belanja ke warung atau apa gitu kan. Dan menarik. Nah, kalau kita tidak cerita itu, kita juga tujuannya adalah untuk memberikan semacam pencerahan saja, di mana kita menceritakan beberapa pengalaman. Jadi kemarin itu saya dengan istri pergi ke rumah sakit kota Bengkulu ya, dalam rangka kontrol. Jadi yang dikontrol itu kita. Sebenarnya kita tidak punya keluhan ya, tidak punya beban apa itu jantung, apa itu darah atau apa itu tidak ada. Tapi untuk apa ya jaga-jaga, istilah beliau itu jaga-jaga jangan sampai nanti terjadi apa-apa karena usia 60 tahun ke atas itu kan rentan. Nah, tapi yang namanya kita menghargai pandangan dan tanggapan istri ya kita ikut. Nah di saat itu ya setelah cek ya darah diambil darah, tiba-tiba saya ditelepon oleh saudara Samsu Bahari. Nah, beliau ini kan sudah pernah saya ceritakan dulu sebagai direktur utama daripada uh, usaha negara di bidang air minum di masyarakat, katakanlah PDAM gitu ya. Nah jadi dia telepon saya, di mana Tat? Dia bilang. Saya bilang ya di rumah sakit kota. Yuk kita kumpul di ini apa di kampung, istilahnya di kampung, namanya kampung itu suatu daerah tempat kami biasa makan lontong tunjang. Saya bilang siap saya. Oke, saya akan meluncur saya gitu. Setelah saya pamit dengan istri, ya saya mau pergi sebentar untuk bertemu Pak Samsu Bahari. Nah, biasanya dia bawa teman-teman itu. Nah, jadi ya benar di situ saya duluan datang. Dia belum sampai. Saya tunggu dalam kemudian mereka muncul, mereka datang. Waktu itu personnya cuma 4 orang. Nah, di antaranya adalah kabak, kepala bagian yang ada di PDAM itu. Nah, saya teringat kemarinnya sebelum itu Pak Samsu ini bercerita tentang pencapaian kabak beliau ini, tentang cara berpikir, cara menatap, cara menganalisa sebuah kasus. Nah, waktu itu ya Pak Samsu pernah bercerita kepada saya bahwa kabak beliau ini yaitu Pak Zainuddin nama beliau itu mempunyai cara berpikir yang jauh. Nah, itu. Dia suka meninjau, menelisik dan menyelami termasuk persoalan agama. Jadi waktu itu Pak Kabak bercerita tentang Nabi Yusuf. Nah, seketika itu Pak Samsu cerita sama saya, waktu itu di rumah dia, Pak Zainuddin ini mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu dikenal yang terganteng di dunia gitu ya, hingga hari ini. Tetapi menurut Kabak, menurut Pak Zainuddin tadi, ya dia itu ganteng di masanya dia, di eranya dia. Ah, itu. Bahkan Siti Zulaikha itu ibu angkatnya beliau tertarik kepada Yusuf itu karena hanya Yusuf lah yang jadi pandangan, tatapan satu-satunya di dalam rumah itu. Ya mau tak mau ya tergambarlah sesuatu yang istimewa terhadap Yusuf. Nah, jadi kalau sekarang ada lagi yang ganteng lebih daripada Yusuf. Mungkin sama dengan Yusuf, kira-kira begitu menurut pandangan Pak Zainuddin tadi. Nah jadi saya bilang ya kok bisa begitu?
Nah, maka dia keluarkan beberapa alasan tentang kenapa Nabi Yusuf itu ganteng saat itu, tampan ya. Nah, sekarang ada yang menyaingi dia, bisa jadi sama dengan dia atau lebih daripada dia, sesuai dengan situasi kondisi zamannya. Nah, jadi waktu itu saya sempat ngomong dengan si Pak Samsu tadi, ya coba nanti saya titip pertanyaan buat Pak Kabak. Apakah di zaman sekarang ada laki-laki yang seketika perempuan menatap dia, perempuan itu memotong jari? Biasanya dia itu punya jawabannya. Nah, biasanya dia itu punya jawabannya. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya gimana. Nah, waktu itu sempat beliau mengatakan itu. Tahu-tahu seketika saya datang makan lontong bersama, sarapan waktu saya ditelepon di rumah sakit tadi, ada Pak Kabaknya dibawa, Pak Zainuddinnya dibawa. Wah, saya bilang ini bikin ring ini, bikin front ini antara filosofi atau filosof dengan orang tasawuf. Kata beliau memang ini yang cocok ini. Kalau ketemu orang dua ini akan menelurkan sesuatu yang baru. Nah, jadi kebiasaan saya dengan beliau ini, ya Pak Kabak tadi, selalu bercerita tentang cara berpikir, cara menganalisa, termasuklah cerita yang disampaikan oleh Pak Samsu Bahri kepada saya waktu di rumah beliau itu. Nah, jadi setelah saya bertemu dengan Pak Zainuddin, yaitu Pak Kabak tadi, ya Pak Samsunya diam, dia tinggal mendengar, merekam apa yang terjadi ini. Kalau sudah ketemu filosof dengan orang tasawuf ini, sebenarnya antara filosof dan tasawuf itu hampir-hampir mirip ya. Tapi kalau filosof itu luas, wawasannya luas, kawasannya pun luas. Kalau tasawuf itu dia condong kepada kerohanian. Tapi ada juga kadang-kadang keluar, ada juga. Nah, di situ saya kembali mengungkapkan ceritanya Pak Samsu Bahri tentang Nabi Yusuf itu. Ini gimana ini Pak Kabak? Coba Anda jelaskan. Yakinnya ya benar kata Pak Samsu Bahri itu benar. Dia jelaskan bahwa menurut Pak Kabak atau Pak Samsudin, Pak Zainuddin tadi, benar Nabi Yusuf itu dia ganteng tampan di eranya waktu itu. Itu. Dan itu jadi sebab kenapa Siti Zulaikha jatuh kepada dia atau berminat kepada dia, itu karena satu-satunya tatapan pandangan Siti Zulaikha ya hanya beliau, karena dia adalah anak angkat tinggal di rumah. Sehingga Siti Zulaikha pun jatuh kan waktu itu. Kalau bukan pertolongan Allah, mereka akan jatuh. Bukan hanya Zulaikha saja, Yusuf pun sudah mulai cenderung saat itu. Jadi itu bedanya antara Yusuf dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam terang-terangan Allah mengatakan, ya jangan kamu nanti mendekati pohon. Bagi Nabi Adam pohon itulah Bunda Hawa itu. Bagi Bunda Hawa pohon itulah Nabi Adam itu. Apalagi kalau kalian menikmati buahnya, jangan. Nah, itu artinya melakukan hubungan, tidak boleh kata Allah. Tetapi apa daya, Allah sendiri mengatakan kamu jangan berdua-duaan dengan perempuan atau berdua-duaan dengan laki-laki. Kalau kamu berdua-duaan, yang ketiga pasti setan. Pasti setan. Nah, persoalannya Allah sendiri menciptakan suasana itu, kondisi itu. Ya akhirnya jatuhlah Adam, jatuhlah Hawa. Kalau sudah begini siapa yang mau disalahkan? Adam diciptakan kodratnya mencintai perempuan, Hawa pun diciptakan kodratnya mencintai laki-laki, dan sama-sama senang. Tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Ia jatuh. Maka di sini ya untuk sementara Adam disalahkan, Hawa disalahkan. Sebagai bukti kesalahan dia diusir dari surga. Bahkan di dunia juga dia dipisahkan. Yang satu mangkir di India, ya Nabi Adam tadi, yang satu mangkir di Jeddah di Timur Tengah. 300 tahun berpisahan. Di mana ketemunya? Di Jabal Rahmah, di tempat di mana mereka menyatukan rasa hati mereka berdua. Itu pun gagal untuk disatukan. Kenapa? Karena mereka melihat kembali surga yang pernah mereka tempati. Makanya mereka turun dari bukit itu, berlari mengejar surga itu. Akhirnya mereka tidak berdaya dan mereka berdua jatuh di suatu tempat yang disebut dengan Padang Arafah. Padang Arafah itu artinya tempat di mana mereka mengenal kembali tempat mereka dulu berasal. Nah, tempat itu dilihat oleh Nabi Adam dan Siti Hawa itu setentang Ka'bah hari ini, saudaraku. Itu cerita tentang Adam.
Nah, untuk Nabi Yusuf dia dibela, ya, bahwa Nabi Yusuf dengan ketampanannya, dengan kegantengannya, menjadikan Zulaikha itu patah hati, patah rasa, hilang kesadaran, naluri bersihnya hilang, ya, naluri lurusnya hilang, akhirnya dia bengkok, mencintai Yusuf dan pengen melakukan sesuatu dengan Yusuf. Sebenarnya Yusuf pun sudah mau, tetapi Allah memberikan gambaran yang terbaik bagi Yusuf saat itu, yaitu wajah ayahnya beliau. Wajah Nabi Yakub itu nampak. Seakan-akan Nabi Yakub berkata seperti ini. Itulah sebabnya kenapa Yusuf itu lari, dikejar oleh Zulaikha, ditarik baju ke belakang, cabik atau robek. Nah, benar itu kata Pak Samsu itu. Di zaman dahulu, sempat beliau nimbrung, di zaman dahulu homoseks sudah ada. Itu zaman Nabi Lut maksud beliau. Sudah itu perselingkuhan sudah ada, itu masalah Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Dan banyak lagi beliau ceritakan, minum-minum, judi macam-macam banyak. Itu pembicaraan kami di warung lontong tunjang. Lontong tunjang Uni yang ada di kampung, yaitu Uni namanya beliau itu. Jadi ya kita hari ini ya menemukan sesuatu yang jelek karena bukan baru, sudah terjadi di zaman Nabi-Nabi itu, kata Pak Samsu. Nah, kembali kepada Pak Zainuddin, ya, Pak Kabak tadi. Ya benar dia bilang. Akhirnya ya saya mencoba untuk menjajaki pemikirannya Pak Zainuddin ini. Oke, saya setuju. Untuk itu saya setuju, saya bilang. Pada saat itu Nabi Yusuf itu dikatakan paling ganteng, paling tampan di zamannya. Oke, saya setuju. Apalagi ya hanya satu-satunya pandangan Zulaikha pada dia. Dan Zulaikha pun jatuh. Saya setuju. Tapi bagaimana dengan perempuan yang memotong tangan? Nah, yang memotong tangan atau memotong jarinya itu. Semua perempuan-perempuan yang hadir saat itu, hitungan detik, mereka sudah memotong jarinya. Setelah Yusuf kembali, baru mereka menyadari kalau mereka sedang memotong jarinya. Itu bagaimana? Ya, dia jawab. Ya karena apa? Pada waktu itu makanan cuma buah. Dan semua perempuan memegang pisau. Seandainya mereka itu makan lontong, mungkin mereka makan sendok. Menurut Pak Zainuddin. Karena tampannya Yusuf. Ya tentu kejadiannya di era itu kan. Nah jadi di era lain, katakan di era sekarang boleh jadi. Yang setampan Yusuf itu ada orangnya. Yang karismatiknya seperti Yusuf itu ada orangnya. Lain zaman, lain masa, lain pula orang-orangnya. Tetapi menurut saya, kata Pak Kabak tadi, yang paling tampan itu, yang paling ganteng itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking tampan dan gantengnya tidak bisa dilukis. Tidak ada lukisan wajah beliau. Nah, kalau sudah berbicara ini saya angkat tangan. Kenapa? Kalau untuk Rasulullah semuanya oke. Artinya cerita tampannya adalah Rasulullah oke. Nah, kenapa? Oke, kita berbicara wajah beliau mungkin tidak setampan Yusuf. Oke. Tetapi ada yang tampan daripada wajah itu sendiri. Isi rasa dia. Kerohaniannya dia, Muhammad itu. Itu luar biasa. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan dia itu. Tidak ada orang yang bisa menandingi dia itu. Nah, makanya waktu itu saya sempat mengatakan, Pak Kabak, beruntunglah orang yang mampu menatap yang gaib. Nah, itu saya sempat menyampaikan kata itu. Di mana keuntungannya? Nah, sejatinya apa yang kita lihat hari ini itu bersumber pada yang gaib. Tidak ada daripada yang zahir. Dari yang gaib semuanya itu. Termasuk saya bersuara, saya berkata, kita bergerak ini. Sejatinya yang gaib itu yang bersuara. Sejatinya yang gaib itu yang bergerak. Tampak ianya di yang zahir, di fisik, di badan kita begitu. Jadi begitu. Nah, lalu dia sempat mengatakan begini, kalau saya itu Pak Abu Fikri ya senangnya berpikir. Nah, kalau berkata-kata itu ada juga, tapi lebih banyak berpikir. Nah, saya balik bertanya, apakah Bapak tahu apa itu berpikir? Belum dia jawab, langsung saya masuk. Nah, berpikir itu sendiri sebenarnya bersuara, berkata-kata, bergerak, tapi tidak nyata. Dalam bahasa lainnya, berpikir adalah bersuara, berkata, tanpa suara, tanpa kata, tanpa bahasa. Jadi orang berpikir itu wawasannya luas. Ya itu. Nah jadi walaupun seseorang itu diam,
Jangan kita katakan dia itu tidak bersuara, tidak berkata, tetapi dia bersuara, dia berkata dalam situasi yang gaibnya dia. Itulah berpikir. Itu. Jadi orang berpikir itu adalah orang yang bersuara, berkata juga, tetapi tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada bahasa. Itulah orang berpikir. Dia berkata-kata dalam jiwanya, dalam rasa dirinya. Akhirnya Pak Kabak mengatakan, oh ya cocok itu. Saya setuju. Makanya saya katakan bahwa kitab Quran itu adalah kitab orang yang berpikir. Kalau orang tidak berpikir, ya untuk apa membaca sesuatu yang sudah tertulis tanpa ada penjelasan yang lain kecuali tulisan itu saja. Tujuan tulisan itu menjelaskan apa yang ada di balik semua tulisan. Kembali kepada yang gaib tadi. Nah, itu saya katakan. Nah, dia cocok. Oh, cocok itu Pak Abu Fikri, cocok. Nah, jadi saya katakan bahwa Rocky Gerung juga mengatakan bahwa kitab Quran itu hanya untuk orang yang berpikir. Hanya orang berpikir yang memahami arti dan makna isi kitab Quran. Termasuk cerita Nabi Ibrahim dibakar. Ada ceritanya, ada kisahnya, ada kejadiannya dia. Jadi saya katakan bahwa ya kisah Ibrahim itu menggambarkan betapa seorang pemimpin itu harus berhati dingin. Ya, harus berhati dingin. Ibrahim itu kalau tidak berhati dingin, maka api itu akan terasa panas. Tapi karena beliau berhati dingin, maka panas itu pun menjadi dingin. Saya sempat katakan itu. Ya, ada beberapa hal lain-lain lagi. Nah, kemudian waktu itu kami sempat berbicara tentang masalah perbedaan. Ya, masalah berseberangan paham dan prinsip. Nah, waktu itu saya katakan ya cocok itu. Berseberangan ataupun perbedaan prinsip sejatinya itulah yang menggerakkan adanya musyawarah. Yang menggerakkan adanya rapat-rapat itu. Ya kalau kita sudah semuanya sama ya enggak perlu. Enggak perlu rapat, enggak perlu musyawarah, ya sama. Tapi apa namanya kehidupan itu sama, tidak ada serba-serbinya. Tidak ada perbedaannya, tidak ada berseberangannya. Maka kata Pak Kabak tadi ya benar, sangat picik sekali orang kalau tidak bisa berbeda, tidak bisa berseberangan gitu. Nah, sangat picik sekali ya. Oh, ya saya bilang. Nah di situ saya katakan juga bahwa ya tidak semua perbedaan itu jelek, tidak semua berseberangan itu jelek. Bahkan sesuatu yang sama ada kalanya tidak bagus. Contohnya, nah sempat saya mengangkat tangan saya ini, saya angkat ini jempol saya bilang. Apa yang terjadi Pak kalau jempol saya ini terletak di sini, yang sebelah kiri ini, nah di sini, kan tidak enak lihatnya, ini pindah di sini, kan tidak enak. Dengan adanya dia berbeda posisinya, berseberangan sikapnya, maka indah. Gitu. Maka beliau ketawa saat itu. Oh iya, gitu. Nah, maka antara saya dengan beliau dalam hal ini sepakat bahwa perbedaan itu, berseberangan itu adalah sesuatu yang indah. Adalah sesuatu yang baik. Bagi siapa? Bagi mereka yang berjiwa besar. Yang mempunyai pemahaman dan pengalaman yang tinggi. Karena dengan perbedaan itulah terjadi apa yang disebut dengan rapat, musyawarah. Nah, itu. Termasuk kitab Quran tadi. Apa yang tertulis, itu yang kita sampaikan, itu yang kita sebut, maka itu tidak ada kemajuan, kata beliau. Tidak ada. Kemajuannya di mana? Seketika kita memikirkan, mengembang tumbuhkan, jadilah beberapa statement-statement termasuk cerita Nabi Yusuf tadi. Ya saya setuju, saya bilang. Saya setuju, memang begitu. Kalau kitab Quran itu dibaca apa adanya, ya, nah, itu enggak begitu. Nah, maka saya sempat mengangkat cerita ya kata Pak Samsuh Bari, ya kita sebenarnya tidak boleh sombong, tapi sombong dalam suatu ketika kita harus menyampaikan kesombongan itu perlu. Nah, maka berkatalah Pak Kabak tadi, sombong itu harus dipukul dengan kesombongan. Wah, diprotes oleh Uni Eli. Wah, tidak bisa begitu. Tidak sesuai dengan kaji. Menurut Uni Eli sih itu kan lontong. Pak Kabak tidak banyak komen karena mungkin dia bisa ukur nih Uni ini mungkin levelnya beda dengan yang diharapkan. Nah, akhirnya kembali kepada saya lagi. Ya iyalah. Maka saya ceritakan. Dahulu saya pernah berbeda. Nah, saya berbeda. Saya tidak mau sama dengan orang lain. Saya harus berbeda. Karena perbedaan itu indah, perbedaan itu baik, perbedaan itu benar. Perbedaan itu menjadikan segala sesuatu itu berkembang. Tumbuh, saya bilang.
Tapi ada sekelompok intelektual yang tidak suka dengan perbedaan. Karena mereka itu kaku. Memandang kitab Quran itu adalah seperti tulisan. Hadis itu hanya tulisan. Kalau kita tidak bisa seperti itu. Saya harus mengembangkan itu kepada bentuk-bentuk lain. Nah, itu. Makanya waktu itu Pak Samsu nimbrung, dia bilang begini, kalau Pak Ustadz ini dikenal di masyarakat Bengkulu, dia termasuk orang yang berceramah tidak banyak dalil. Dia menggunakan akal fikir, analogi-analogi, permisalan yang lebih mudah dipahami ketimbang dalil. Ya dalil kan dibaca oleh Pak Ustadz, orang belum tentu mengerti, kata Pak Samsu. Saya bilang, ya benar itu, benar itu. Nah begitu. Alhasil, sewaktu itu kami lanjutkan cerita. Itu saya pernah Pak Kabak, saya bilang. Saya diundang oleh intelektual, tamatan Mesir, Madinah, Maroko, Mekah. Doktor mereka. Tetapi ketika saya bertandang ke tempat mereka, mereka itu bernama dengan majelis ulama. Tempat duduk para orang-orang yang tahu. Saya itu diinterogasi kayak maling. Nah, diluruskan oleh Pak Samsubari. Dia ini datang di MUI sana, diinterogasi oleh MUI itu kayak polisi menginterogasi maling. Nah, saya lanjutkan, ya akhirnya saya ketawa-ketawa. Saya belum sempat diskusi, saya ketawa-ketawa. Kenapa? Ya bagaimana mungkin ulama-ulama ini tidak tahu prinsip tamu. Apalagi kehadiran saya diundang, saya tamunya gitu. Nah, tidak ada penghargaan terhadap tamu. Nah inilah contoh intelektual akhir zaman, saya bilang. Nah itu. Akhirnya apa? Waktu saya diserang, saya santai-santai saja, saya ketawa-ketawa saja. Nah dalam pertemuan itu, ada beberapa kali pertanyaan, itu saya tanyakan apa yang mereka bahas itu. Katalah ketika mereka mengatakan, oh Pak Abu Fikri, Anda sebagai penceramah ya, sebagai ahli agama, berapa tafsir yang Anda miliki? Buku-buku apa saja? Ya saya bilang tidak ada. Akhirnya mereka ketawa. Nah saya ceritakan dengan Pak Kabak gitu. Nah, mereka tertawa, mentertawakan saya dia. Akhirnya saya katakan, di antara manusia itu ada yang mampu menjelaskan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, tapi kita dulu kan ayat dengan ayat dulu. Nah begini saya ceritakan, saya sempat tanyakan, oh seketika Allah dan Rasul berkata zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya. Pertanyaan saya, kitab itu kitab apa? Oh, mereka marah, mengamuk, wah ya kitab itu, karena mereka menganggap pertanyaan saya itu sepele gitu. Nah masa saya menanyakan kitab apa? Nah, dia pikir itu kitab Quran, yang buku itu. Padahal seketika Nabi Muhammad mengatakan zalikal kitabu, ya buku itu belum ada. Semua catatan wahyu masih di atas kulit-kulit, pelepah kurma, batu-batu, tulang-tulang. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Itu saya ceritakan waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka malu, cuman tidak mau menyatakan. Malu. Nah, bahkan saya sempat mengatakan saya juga tidak jadi bekerja sebagai dosen praktisi ya, karena ditakuti oleh tokoh-tokoh lain ya, para profesor-profesor itu takutnya nanti ya kita seperti apa ya, padahal tidak begitu sih ta. Kalau seandainya kita memang di atas ya kita tidak boleh merasa di atas, tidak boleh, kita tetap selalu merasa di bawah. Nah singkat cerita masalah MUI tadi ya, setelah acara selesai, setelah damai, mereka bilang, wah kami akan mengundang Anda lagi Pak Abu Fikri setelah ini. Saya bilang, saya tidak mau. Anda undang saya tidak mau datang. Kalau hanya berbicara 2 jam isinya 10 orang, sampai 15 orang tidak mau. Maunya saya, kita dialog berdua 5 jam. 1 jam saya mengurai, 1 jam Anda kritik saya. 1 jam Anda mengurai, 1 jam saya mengetik Anda. 1 jam kemudian kita berbaik-baik lagi, kita bersaudara lagi. Itu pun tidak cukup, detifikan. Nah, detifikan. Nah, akhirnya sampai sekarang saya bilang sama Pak Kabak tadi, tidak ada surat masuk, tidak ada undangan lagi, selesai sudah. Jadi perlu kita kesombongan diatasi oleh kesombongan. Nah, inilah diceritakan oleh Pak Kabak kepada Uni Elis itu Kang Lontong tadi. Tapi kami tidak lanjutkan itu. Nah, yang kami lanjutkan adalah pembicaraan yang lain. Ketika Uni Eli itu coba lihat tangan Pak Samsu gitu, coba lihat garis tangan, maksudnya ini nih, apa dia bilang, wah ini memang mengalir, ini tajir bahasa kitanya ya, mengalir ini begini. Nah, kemudian
Uni Eli tadi minta coba lihat yang satu lagi si Pak Peri, coba lihat, wah itu lain itu kata dia. Akhirnya ya saya coba, kalau saya ini gimana nih, kalau saya nih, wah ini sama dengan Pak Samsu. Akhirnya terjadilah suatu informasi yang sangat menarik yang meledak seketika Pak Samsu mengatakan sama-sama memakan cabai dengan Ajinomoto. Nah itu ketawa semua kita. Yang ketawa kencang itu ya Pak Samsu dengan saya. Kenapa? Itu pengalaman kami seketika dulu. Ya makan nasi itu ya dengan cabai, dengan Ajinomoto begitu ya, karena susah kehidupan. Itu. Nah, jadi itulah kira-kira keindahan kami duduk bersama-sama, memecahkan apa yang jadi bahan pemikiran, bahan perasaan. Ya sampai-sampai beliau katanya mau berangkat nanti jam 2:30. Ya ini cuaca yang seperti ini gimana ini? Oh bisa jadi di-delay, bisa jadi digagalkan kata Pak Samsu. Kalau cuacanya seperti ini. Maka kata Pak Kabak ya boleh jadi di bawah seperti di atas belum tentu. Makanya ada ahlinya yang mengatur itu. Kira-kira begitu. Nah, singkat cerita ya kami pun berpisah ya. Berpisah dengan segenap keindahan, kebahagiaan, keceriaan. Sebagai orang-orang yang berpikir dalam kehidupan itu, maka tidak satu pun suara kata kita di situ membicarakan orang lain, kecuali hanya menggali dan mengkaji mendalami cara berpikir kita untuk apa dan bagaimana ke depannya. Ya singkat cerita selesai. Pak Samsu siap bayar, ternyata Pak Kabak mengatakan aku yang bayar. Nah itu Pak Samsu tidak mau, ya aku yang bayar. Tidak kata Pak Samsu. Akhirnya karena Pak Kabak pengen betul bayar, oke silakan. Berapa jumlahnya? Sekian, 240. Pak Kabak bayar 200, dia memberikan uang lagi, kata Pak Samsu, nah ini kalau udah cukup tambah keluaran 100.000. Oh nanti dulu ada yang 50-an nih. Selesai sudah. Terakhir humor kami waktu itu adalah Pak Samsu berdiri, Pak Kabak berdiri, Pak Ferry berdiri, dan yang satu lagi juga berdiri siap untuk meninggalkan warung tadi. Nah, saya bersuara kepada mereka semuanya. Ya, kalau saya ini nih, ini itu artinya Uni Eli tadi, ndak mau duluan dari Pak Samsu. Dia harus duluan. Dia naik mobil dengan timnya, dia harus duluan, saya di belakang. Kenapa? Saya minta bayarin parkiran di depan itu. Semuanya ketawa pecah. Akhirnya kami pun berpisah. Itulah saudara-saudaraku apa informasi cerita kami sesaat itu. Semoga bisa jadi inspirasi, bisa jadi modal untuk kita berbicara ke depan. Namun sengaja saya videokan ini supaya ini jadi sebuah kenang-kenangan. Ya, jadi sebuah cerita ke depannya. Bahwa berpikir itu indah. Berperasaan itu indah, tapi menelisik semua pemikiran di dalam kegaiban diri itu justru lebih indah. Makanya filosof dengan orang sufi kalau dipertemukan itu cocok. Nah, jadi itulah situasi dan kondisi kami sebagai intelektualitasnya Pak Samsu waktu itu. Oke, terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.